Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang himpunan berhingga dan tak berhingga. Ya, materi ini adalah materi untuk mata kuliah Andesril. Nah, sebelum kita masuk tentang topik himpunan berhingga dan tak berhingga, diperkenalkan beberapa himpunan ya yang sebelumnya juga sudah diberikan. Ada himpunan bilangan asli dinotasikan dengan N dan anggotanya dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan bulat dinotasikan dengan Z, itu anggotanya adalah 0, 1 dengan lawannya -1, 2, -2 dan seterusnya. Terus kemudian ada himpunan bilangan rasional, itu adalah Q, dijelaskan dengan Q, dia himpunan yang anggotanya M per N dengan M dan N-nya bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0. Kemudian ada namanya himpunan bilangan real yang memuat semua himpunan yang ada ini. Baik, kita mulai. Definisi pertama yang adalah bahwa himpunan kosong atau dinotasikan seperti ini dikatakan mempunyai 0 anggota. Jadi himpunan kosong itu mempunyai 0 anggota. Kemudian yang kedua, jika N anggota bilangan asli, himpunan S dikatakan mempunyai N anggota jika terdapat pemetaan bijeksi atau bijektif dari NN. Nah, N ini merupakan bilangan asli juga ya dari kalau kita tulis anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai N. Kalau misalkan N5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu pemetaan tadi onto S. Ya, jadi itu ya. Jadi sebuah himpunan S mempunyai anggota sebanyak N jika terdapat pemetaan bijektif ya, dari himpunan NN onto S. Ya, nanti terkait apa itu pemetaan bijektif sudah diberikan di perkuliahan sebelumnya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah himpunan S dikatakan finite atau berhingga jika S adalah himpunan kosong atau S mempunyai N anggota untuk suatu N anggota bilangan asli. Nah, seperti itu. Jadi ini ada finite ya atau berhingga, nanti akan sering kita gunakan nanti finite ya. Nah, terus jadi ada dua di sini ya. Sebelum kita lanjut ke D, ada dua ya. Jadi himpunan kosong dan dia mempunyai N anggota untuk suatu N anggota bilangan asli. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah himpunan S dikatakan infinite atau tak berhingga jika S tersebut tidak berhingga atau tidak finite. Nah, kita lihat contohnya. Ya, misalkan kita punya himpunan S. Nah, kalau sebelumnya kan kita pertanyaannya berapa anggota S, kita bisa langsung jawab. Nah, itu adalah kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Nah, di mata kuliah ini pertanyaan lebih lanjut, kenapa 4? Nah, maka jawabannya adalah karena ini ya, terdapat pemetaan ya bijektif ya N4 onto S. Nah, kita lihat ya, karena ini ada 4, N4 berarti 1, 2, 3, 4. Terus, nah pemetaan yang kita definisi salah satu yang bisa ya, jadi pemetaan yang bisa kita definisikan dari N4 onto S ini adalah misalkan 1 kita petakan ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Nah, ini salah satunya dan masih bisa kita tulis yang lain gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kita ambil untuk sembarang anggota dari N4 ini misalkan 1, maka petanya kan
A. Terus kita ambil yang lain 2, maka petanya B. Artinya apa? Untuk setiap dua anggota N4 yang berbeda, maka petanya juga berbeda. Coba aja gitu ya. Nah, itu kan kemarin kita bagaimana cara membuktikan sebuah fungsi merupakan fungsi yang satu-satu ya. Jadi kita ambil sembarang dua anggota domainnya, maka juga kalau dia berbeda maka petanya juga berbeda. Nah, kita lihat dari sini seperti itu ya, berbeda semua. Ya, kita ambil 1, 2 masing-masing berbeda petanya, 1 dengan 3 juga masing-masing berbeda petanya. Sehingga kita bisa mengatakan fungsi f ini merupakan fungsi satu-satu ya. Kemudian kita perhatikan bahwa RF-nya juga sama dengan S. Jadi daerah hasil dari F ini kan A, B, C, D. Ternyata A, B, C, D ini juga sama merupakan anggota S. Kalau begitu, kita bisa mengatakan bahwa RF ini sama dengan S. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka kita katakan fungsi F ini merupakan fungsi onto. Jadi, onto atau pada, bisa kadang-kadang juga ada dikatakan pada gitu ya, atau surjektif, ya, banyak istilahnya ya. Nah, jadi karena dia fungsi F ini merupakan fungsi satu-satu dan pada, maka kita bisa mengatakan F itu merupakan fungsi bijektif. Kalau begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak anggota dari S ini adalah sebanyak 4. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ada pertanyaan kenapa banyak anggota S itu adalah 4, ya tadi itu ya, karena kita bisa membuat atau terdapat pemetaan bijektif dari N4 ke onto S gitu ya. Baik, nah mungkin bisa kita kembangkan nanti dengan soal-soal yang lain. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ada teorema namanya teorema ketunggalan. Teorema ketunggalan ini mengatakan bahwa kalau kita mempunyai sebuah himpunan S yang berhingga tentunya, maka banyak anggota di S adalah bilangan unik atau tunggal di N. Maksudnya apa? Oke, kita lihat lagi contoh, misalkan ada sebuah himpunan A, ini satu anggotanya 1, 2, 4, 6. Ini kan berhingga ya. Nanti cara membuktikannya seperti yang sebelumnya. Nah, ini udah kita klaim dia merupakan himpunan berhingga. Maka banyak anggota A ini adalah 4. Nah, hanya 4. Nah, 4 anggota N. Maksudnya apa? Nggak mungkin dengan pendefinisian A-nya atau dengan A seperti ini anggotanya kita katakan 5 atau kita katakan 6. Pasti kalau A-nya seperti ini banyak anggotanya cuma 4. Nah, jadi itu maksud dari bilangan unik di N itu seperti itu. Bilangan yang tunggal di N. Jadi 4 saja. Nggak mungkin A itu mempunyai anggota dengan seperti ini, maksudnya anggota itu dua bilangan asli atau lebih secara bersamaan. Oke, nah itu maksudnya ya, itu teorema ketunggalan. Nah, buktinya nanti silakan dipelajari. Oke, nah ada lagi teorema yang ya di sini 4.3. Nah, teorema 4 ini mengatakan bahwa himpunan bilangan asli N ini adalah himpunan tak berhingga. Ya, bisa ya dipahami, karena bilangan asli tadi seperti yang diberikan di awal itu ya, mulai dari 1, 2, ya 3 dan seterusnya sampai tak berhingga gitu ya, sehingga nanti dia nggak bisa kita petakan dari n berapa, n yang di bawahnya itu nggak bisa, karena kita nggak tahu banyaknya ke kanan itu ya anggota dari N itu ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa himpunan bilangan asli ini merupakan himpunan tak berhingga atau infinite ya. Nah, berikutnya ada teorema 4-4. Jika kita mempunyai himpunan A yang mempunyai M anggota dan ada himpunan yang lain B
dengan N anggota, kemudian A iris B itu sama dengan himpunan kosong atau tidak mempunyai anggota yang sama, maka A gabung B mempunyai M tambah N anggota. Nah, ya, jadi tinggal dijumlahkan aja anggota dari A tadi dan anggota B. Jadi nggak perlu kita cari dulu himpunannya, tapi langsung saja kita dapat menentukan banyaknya anggotanya dengan tadi ya. Nah, tentunya dengan memenuhi A-nya itu dan B-nya memenuhi syarat-syarat seperti yang diberikan. Nah, yang kedua, jika A adalah himpunan dengan M ya, anggota bilangan asli ya, artinya berarti M anggota gitulah ya. Terus kemudian ada himpunan yang lain namanya C yang merupakan subset dari A atau himpunan bagian dari A dengan satu anggota, maka A backslash C ini artinya A selisih C gitu. A selisih C itu mempunyai M minus 1 anggota ya. Terus yang berikutnya C, jika C merupakan himpunan tak berhingga atau infinite, dan B himpunan berhingga, maka himpunan C backslash atau himpunan selisih C terhadap B merupakan himpunan tak berhingga ya. Coba kita lihat contohnya, mungkin kita lihat ya biar lebih mudah memahaminya. Jadi kalau kita misalkan ya, contoh satunya misalkan kita punya A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita punya himpunan yang lain B, A, B, C, D. Maka kalau kita perhatikan A dan B ini merupakan himpunan yang saling lepas atau tidak mempunyai anggota yang sama ya. Artinya A iris B-nya sama dengan himpunan kosong. Maka pertanyaannya, berapa banyak anggota A gabung B? Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi banyak anggota adalah 5 dan B 4 serta irisannya tadi himpunan kosong, maka banyaknya anggota A ini A gabung B ya, bukan A iris B. A gabung B adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, itu memenuhi teorema yang bagian A ini. Nah, terus berikutnya kita misalkan punya himpunan lain namanya C yang anggotanya 1, yaitu D gitu ya. Nah, dari soal yang ini I ya, I ini ya, maka jelas bahwa C subset dari B ya, C subset dari B. Oleh karena itu banyaknya anggota B ya, selisih C ya adalah tinggal dikurang 1 ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk yang C-nya sebenarnya mudah memahaminya ya. Oke ya. Ya, misalkan aja tadi misalkan ada bilangan asli gitu ya. Bilangan asli itu kan anggotanya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, merupakan bilangan yang tak berhingga. Kemudian ada B. B himpunan berhingga. Kita ambil misalkan himpunan yang anggotanya 1, 2. Berarti kalau A dikurang B berarti kan tinggal tadi kan A-nya sama dengan bilangan asli, B-nya adalah himpunan yang anggotanya berhingga 1, 2 gitu ya. Ada 1 dan 2 berarti himpunan A selisih B itu berarti tinggal 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Artinya tak berhingga juga, yaitu mengatakan contoh untuk memberikan ya, ini salah satu contoh untuk poin yang C di teorema 44 ini. Begitu. Nah, berikutnya adalah ya, mungkin diberikan di sini ilustrasi ya terkait dengan bukti teorema A ini. Jadi kenapa kita bisa mengatakan bahwa banyaknya anggota A gabung B itu mempunyai M tambah N anggota. Oke, nah caranya adalah jadi ini kita berdasarkan yang diketahui kita bisa mengatakan terdapat fungsi ya F ya yang merupakan fungsi bijektif. Karena tadi A itu anggotanya sebanyak M, berarti terdapat fungsi bijektif ya.
NM onto A. Kemudian B tadi anggotanya sebanyak N, berarti terdapat fungsi bijektif N onto B. Ya. Kemudian kita definisikan sebuah fungsi H di N M tambah N. Oke, nah kemudian kita definisikan bahwa HI-nya sama dengan ada dua ya. Yang pertama FI untuk I-nya dari 1 sampai M. Yang kemudian yang kedua G I dikurang M untuk I-nya dari M tambah 1, M tambah 2 sampai nanti yang terakhir M tambah N. Nah, jadi karena F fungsi bijektif, maka untuk sembarang I tidak sama dengan J anggota NM, maka bayangannya juga berbeda ya. FI tidak sama dengan FJ. Kemudian karena G juga bijektif ya, maka untuk sebarang K yang tidak sama dengan L anggota NN, maka bayangannya juga berbeda GK. Nah, akibatnya kalau kita ambil untuk sembarang P dan Q anggota M tambah N, jelas juga HP tidak sama dengan HQ. Jadi H merupakan fungsi satu-satu. Kemudian karena RH-nya juga sama dengan A gabung B, maka dia merupakan fungsi onto atau pada. Sehingga kita bisa mengatakan H itu merupakan fungsi bijektif ya dari N M tambah N onto A gabung B. Sehingga kalau gitu bisa kita mengatakan bahwa banyak anggota dari A gabung B itu adalah M tambah N. Nah itu ya alur buktinya gitu. Nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Nah, teorem berikutnya adalah kalau kita punya dua himpunan S dan T, kemudian S dan T ini mempunyai hubungan seperti ini. T itu himpunan bagian dari S. Maka yang pertama, informasi yang kita punya adalah jika S merupakan himpunan berhingga atau finite, maka T juga merupakan himpunan berhingga. Jadi kalau yang besarnya merupakan himpunan berhingga, maka pasti yang dimuatnya atau himpunan bagiannya juga merupakan himpunan berhingga. Nah, kemudian yang kedua, jika T himpunan tak berhingga, maka S merupakan himpunan tak berhingga ya, jadi infinite. Jadi sekarang kalau ini tak berhingga, maka yang besarnya tak berhingga ya. Mungkin ilustrasinya kita lihat contohnya. Jadi kalau kita punya himpunan S, anggotanya bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 10. Terus kemudian maka kalau ada himpunan lain T ini merupakan anggotanya 1, 2, 3 dan ini merupakan bagian dari S ya. Jelas bahwa ini merupakan himpunan berhingga ya. Jadi S ini kan himpunan berhingga ya, karena bisa kita cacah dari 1 sampai 10 ya. Terus pasti ini juga berhingga. Nah ya, artinya kalau kita mau berbicara lebih jauh, jadi semua himpunan bagian subset dari S juga merupakan himpunan berhingga. Jadi kalau S-nya berhingga, yang besarnya berhingga, maka semua kemungkinan himpunan bagiannya ya, himpunan bagian yang mungkin dari S itu juga merupakan himpunan berhingga. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita punya T, himpunan bilangan asli ganjil. Nah, asli ganjil ya, berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Perhatikan bahwa T merupakan himpunan tak berhingga. Jelas ya, 1, 3, 5, 7, 9 kan nggak ada batasnya terus gitu ya. Terus kalau kita pilih misalkan S adalah himpunan bilangan asli ya, maka pasti T itu termuat di S ya. Nah, T itu himpunan bagian dari S. Nah, jelas bahwa S juga merupakan himpunan tak berhingga. Jadi gitu ya. Jadi ada himpunan tak berhingga, maka yang semua himpunan yang memuat itu juga merupakan himpunan tak berhingga. Nah, ya, lebih jauh nanti ini ya.
Jadi semua superset dari T juga merupakan himpunan tak berhingga. Ya, tadi salah satunya bilangan asli atau misalkan bilangan bulat, bilangan real dan seterusnya ya. Pokoknya memuat itu merupakan bilangan himpunan tak berhingga gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ada namanya istilah lain adalah himpunan terhitung atau countable set ya. Oke, nah berikut ini perkenalan jenis penting himpunan tak berhingga. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ ada diperkenalkan yang namanya denurable ya. Himpunan S ya dikatakan denurable jika terdapat pemetaan bijektif dari N onto S ya. Jadi secara ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Ya. Ada pemetaan, bedanya kalau yang sebelumnya itu adalah dari N gitu ya, onto S. Kalau ini dari N ya, N-nya secara umum, N bilangan asli, onto S ya. Maka kita katakan S ini merupakan himpunan yang denurable. Terus sebuah himpunan S dikatakan countable atau dapat dihitung, countable, maka ada dua. Yang pertama, S itu merupakan himpunan yang berhingga atau denurable ya. Ya, jadi kalau S itu merupakan himpunan berhingga pasti dia countable. Tapi kalau dia himpunan S itu himpunan tak berhingga, maka ada syarat tambahannya, dia merupakan himpunan yang denurable ya. Nah, denurable seperti ini. Nah, kalau dia tak berhingga tapi tak denurable, maka kita bisa maka S itu tidak bisa kita katakan countable. Mungkin nanti masuk ke poin C ini ya. Sebuah himpunan S dikatakan uncountable jika S bukan countable ya. Seperti ini ya, kembalikan dari ini. Oke, begitu. Kita lihat contohnya, misalkan periksa apakah himpunan bilangan asli genap E misalkan namanya 2N, di mana N-nya anggota bilangan asli merupakan denurable. Oke, apa yang kita lakukan? Ya, seperti tadi definisinya, kita harus membuat pemetaan ya, menunjukkan kalau dia merupakan yang denurable, harus ada pemetaan dari bilangan asli terhadap K E ini, onto ini ya, merupakan perubahan yang bijektif ya. Kita lihat. Ya, jawabannya iya. Oke, misalkan pemetaannya adalah F, kita petakan dari bilangan asli ke E. Terus kita ada definisikan pemetaannya, ada definisikan fungsinya gitu ya, F-nya. Fn sama dengan 2N untuk N-nya bilangan asli. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli berbeda, jadi N-nya berbeda, maka petanya juga berbeda. Misalkan apa? Kalau 1 gitu ya. Kalau 1 berarti kan petanya 2. Kalau 2 petanya 4. Ya, artinya berarti selalu berbeda. Kalau 5 berarti petanya 10. Berarti artinya untuk setiap 2 anggota berbeda di bilangan asli, maka petanya juga berbeda di E. Oke, kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa F ini merupakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Kemudian kita bisa dengan mudah melihat bahwa RF-nya adalah bahwa rank dari fungsi F ini sama dengan E. Kalau gitu E merupakan pemetaan bijektif ya dari N onto E. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa fungsi himpunan E itu merupakan himpunan yang denurable. Oke, nah misalkan periksa apakah himpunan bilangan bulat Z merupakan denurable. Nah, ini untuk jawabannya juga iya ya. Jadi caranya adalah ya kita membuat pemetaannya. Jadi karena terdapat pemetaan F misalkan dari N ke Z. Nah, bagaimana jadi biasanya permasalahannya adalah kalau kita menunjukkan sebuah himpunan gitu ya, apakah denurable atau tidak gitu ya, merupakan fungsi bijektif ya di sini dalam hal ini. Biasanya nanti yang agak mulai
jadi masalah itu adalah bagaimana mendefinisikan F-nya itu. Nah, untuk bilangan bulat nih, maka kita definisikan F-nya itu sebagai berikut. Yang pertama, 1 di bilangan asli ini kita petakan ke 0. Terus bilangan asli genap dipetakan ke bilangan bulat positif. Nah, terus yang bilangan asli ganjil kita petakan ke bilangan bulat negatif. Ya, tentunya mungkin di luar dari 1 ya. Nah, sehingga kita bisa melihat urutan di Z itu nanti ya. Urutan bilangan aslinya tentu 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kalau 1 ke 0, 2 ke 1, 3 berarti yang ganjil kan? Minus 1, 4 yang genap 2, 5 ke ini. Nah, sehingga seperti ini. Nah, sehingga kalau kita perhatikan seperti ini, pemetaannya kan pasangannya tadi jelas ya, 1 ke 0 itu, maka dia merupakan pemetaan 1-1. Oke, dan juga pemetaan apa? Onto ya, surjektif ya, injektif dan subjektif. Maka kita bisa melihat ya, mudah dilihat bahwa F merupakan pemetaan bijektif. Jadi kalau gitu kita bisa mengatakan bahwa Z merupakan ya himpunan denurable ya, begitu kira-kira. Nah, berikutnya ada ya hampir sama cara penyajiannya gitu ya, dengan satu teorema di depan tadi. Jadi ini yang kaitannya dengan countable ya. Jadi hampir sama dengan yang berhingga tadi. Misalkan S dan T adalah himpunan, kemudian T-nya adalah himpunan bagian dari S. Jika S-nya himpunan countable atau dapat dihitung, maka T merupakan himpunan countable. Ya, jadi yang besarnya dapat dihitung atau countable, maka yang dalamnya countable. Sekarang kalau yang T-nya uncountable, maka yang S-nya uncountable ya, mirip ya seperti itu. Nah, ya. Nah, ada beberapa pernyataan yang ekivalen ya terkait dengan ya, countable ini. Yang pertama, kalau ada sebuah himpunan S merupakan himpunan yang countable, maka dia ekivalen dengan terdapat pemetaan surjektif ya, atau pada ya, dari N onto S. Kemudian atau terdapat pemetaan injektif atau satu-satu dari S ke N. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau pemetaan dari S ke N, maka dia pemetaan yang injektif. Kalau dia pemetaan dari N ke S, maka pemetaan yang surjektif ya. Nah, ini sebuah tiga pernyataan yang saling ekivalen terkait dengan himpunan countable dengan pemetaan gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, himpunan bilangan rasional Q merupakan dedurable. Ya, ini di buku kita ada pembuktiannya. Nanti mungkin dibaca lebih jauh ya, karena ini ya lumayan pembahasan lumayan panjang. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke. Nah, terus teorema 4-10, jika M merupakan himpunan countable untuk setiap M yang anggota bilangan asli, maka gabungan dari A. Nah, gabungan ya, A berarti gabungan seperti ini, HM berarti A1, A2 sampai A hingga nanti merupakan denurable ya. Jadi kalau ada himpunan gabungan, dia mengatakan begitu ya. Jadi kalau ada beberapa himpunan denurable, countable maaf, maka kalau kita gabungkan himpunan-himpunan yang tadi, maka dia menjadi merupakan himpunan yang denurable ya, begitulah kira-kira. Nah, yang terakhir ini adalah teorema Cantor ya. Nah, jika A merupakan sembarang himpunan, maka tidak terdapat pemetaan surjektif dari A onto power set A, atau ini lambang seperti ini ya. Power set masih ingat ya? Power set itu adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A. Jadi PA itu berarti adalah himpunan yang anggotanya semua himpunan bagian dari A ya. Oke, koleksi ya, ada koleksi dari semua himpunan bagian A. Oke, mungkin itu materi untuk himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi pembahasan lebih lanjut terkait dengan materi itu nanti bisa dibaca di bukunya.
beberapa buktinya juga diberikan di sana ya. Oke, untuk latihan mungkin ini bisa dikerjakan dulu. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.